Aku akan melakukan apa yang sudah diajarkan oleh buku ini. Bagus, Kanjeng. Karena hanya dengan cara itu, Kanjeng bisa memindahkan roh dari kupu-kupu ke jasad Kanjeng Putri Narirati. Tapi aku tidak mungkin melakukannya di istana. Tidak mungkin. Karena aku tidak ingin diketahui oleh siapapun juga. Aku membutuhkan tempat yang sepi untuk melakukan semua ini. Hamba bisa membantunya, Kanjeng. Seandainya Nagrat masih hidup, aku yakin dia bisa membantu untuk menyelamatkan Narirati. Nagraj itu adalah arwah, dan arwah tidak mungkin mati. Aku yakin dia pasti masih ada sampai sekarang. Bisakah kau mencarikannya, Byakta? Aku sama sekali tidak tahu untuk mencari arwah. Tapi aku tahu siapa yang bisa membantu kita. Siapa dia? Dia adalah gurunya Nagraj, petapa tua dari Himalaya. Dan sampai sekarang dia masih hidup. Apa mungkin dia bisa membantu kita? Ada apa? Kamu membawa aku ke sini. Aku membutuhkan. Mengapa kau membawaku ke sini? Itu bukan urusan. Urusanku adalah Nagraj. Jadi kau mencari aku untuk itu? Itu akibatnya. Kalau menolak permintaan. Dasar biadab. Hentikan Prabu. Aku yang menuruti perintahmu. Sekarang, tulis masa depan Biak. Kalau Biak melupakan mandat kiri. Byakta, ayo cepat kita masuk ke dalam. Tidak! Kamu bukan siapa-siapaku! Byakta, ada apa? Kenapa kalian bertengkar? Kanjeng, aku mohon tolonglah aku, Kanjeng. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Byakta. Byakta, Mandakini adalah istrimu. Tidak! Aku tidak pernah menikahinya! Byakta, harus bagaimana lagi aku meyakinkanmu kalau aku ini adalah istrimu? Ngidam kau ingin mencium kepala orang yang dia sakti sih. Hei, tunggu! Hah? Waduh, dia nyungsep. Hah? Loh, kok jatuh? Aku kan cuma manggil aja. Wah, kamu pasti orang India ya? Lihat-lihat, hidung kamu mancung. Kamu dadanya berbulu. Iya, pasti kamu orang India. Acha, Acha. Aku memang orang India. Aku guru Nagraj. Kalau misalkan dia adalah gurunya Nagraj, berarti dia adalah guru dari ayah dalam kandunganku ya. Jadi Nagraj bapak dari kandungan ini. Acha nih. Maksudmu bayi yang ada di dalam kandunganmu adalah bayinya Nagraj. Iya, ini bayinya Nagraj ya. Benar-benar kacau si Nagraj. Iya guru. Memang kacau dan aneh. Bapaknya asap, ibunya tongkat. Pantas! Bayi ini akan bikin repot kalian berdua. Ya. Baju. Aku sudah tidak sabar ingin mencium kepalanya. Ya, cepat.
Iya, tolong. Ayo cepat. Yuk. Maaf guru, maaf. Demi anak ini ya guru. Ya. Nara sudah. Guru. Aku minta tolong dulu. Tolong anak ini jangan minta yang aneh-aneh. Kalau dia sudah minta yang aneh-aneh, kepalaku pusing guru. Tolong ya. Biar saya lihat perutnya. Benar kacau. Aku melihat ada 2 orang aneh dari bayi yang di dalam kandungannya itu. Guru, kan tadi aku sudah bilang, memang benar aneh. Kan bapaknya tongkat, tuh kan kebalik. Bapaknya asap, ibunya tongkat. Kok guru lupa tadi saya ngomong apa? Baiklah, kalau begitu, aku punya jalan keluarnya. Aku akan pindahkan kandunganmu ke dalam kelapa. Biar kalian tidak dibikin repot dengan bayi itu. Dan bayi itu akan mengurus dirinya sendiri. Ya, guru yo. Tapi bagaimana caranya yo? Kalian jangan khawatir. Cepatlah Tong. Kau cari kelapa. Biar aku cepat selesaikan dan memindahkan kandungannya ke dalam kelapa. Cepat! Tangtong. Namaku Tong Bajil. Tangtong. Dompet. Cepat! Kakak Bajil, apa? Ini dia pohon yang kita cari. Prajurit, ayo cepat naik. Baik, Kakang Bajil. Kamu ambil kelapanya 1 saja, jangan 2. Prajurit, aku sudah bilang ambil kelapanya 1, jangan 2. Ini bukan kelapa, Kakang, tapi aku yang jatuh. Hah? Waduh. Silakan 13. Tunggu sendiri. Pegang. Iya, Kakang Bajil. Jalan. Aja, nih. Baiklah. Sekarang kita akan melakukan pemindahan kandunganmu ke dalam kelapa ini. Sekarang kamu berdiri.
Apakah bayi itu sudah paman pindahkan ke kelapa itu? Aca nehi. Mulai sekarang kalian hidup tenang. Karena tidak ada lagi yang bikin repot kalian. Tapi kalian masih punya kewajiban untuk memberikan susu kepada kelapa ini pagi dan sore. Baik, Paman Guru. Biarkan dia mengurus dirinya sendiri dan memenuhi keinginannya sendiri. Benarkah Paman Guru Yu? Terima kasih Guru. Kamu sudah membebaskan aku. Sekarang aku bisa lahir dengan baik. Kamu bisa bicara, Yu. Kamu jangan nakal ya. Kenapa tidak boleh nakal, Guru? Anak kecil kan harus nakal. Hush! Tidak boleh. Aku akan kembali ke Himalaya. Kalau begitu, terima kasih ya Paman Guru. Paman Guru telah mengambil bayi ini ke dalam kelapa itu. Nanti kapan-kapan aku ikut ke Himalaya ya, Guru. Ya, kapan? Tapi nanti pas aku mau lahir, Guru datang ke sini ya. Tergantung. Yo, Paman Guru, boleh tidak kalau misalkan bayi ini pindah lagi ke dalam perutku, soalnya dia lucu sekali. Aja ini tidak bisa. Biarkan dia di dalam kelapa saja, supaya dia tidak merepotkan kalian. Kakak, nggak boleh. Yo. Inilah tempatnya, Kanjeng. Ini tempat yang hamba maksud. Ya, meskipun tempat ini tidak bagus dan tidak layak untuk Kanjeng tempati, tapi tempat ini Kanjeng bisa mempelajari kitab Sokoungu dengan benar. Tidak apa-apa, Rekuro. Masalah tempat bagiku tidak masalah. Yang terpenting adalah aku bisa mempelajari kitab ini dan menguasainya dengan cepat. Syukurlah, Kanjeng. Satu hal yang harus selalu Kanjeng ingat. Kanjeng wajib melakukan apa yang ada di dalam kitab itu. Dan jangan sampai ada yang terlewatkan. Berhasil tidaknya Kanjeng mempelajari kitab itu tergantung pada Kanjeng sendiri. Terima kasih banyak, Rekuro. Aku akan selalu mengingat pesan Rekuro. Kalau begitu, hamba pamit. Kitab ini mengatakan untuk memulai mempelajari makna hidup ini dibutuhkan jiwa yang bersih dan hati yang suci. Dan untuk mendapatkan jiwa yang bersih dibutuhkan tapa brata selama 30 hari sampai malam bulan purnama tiba. Di dalam melakukan tapa brata ada halangan dan rintangan yang datang. Jika orang itu sanggup menghadapi semua rintangan-rintangan itu, maka dia akan dengan mudah menguasai kitab Sokoungu. Rintangan? Apa maksudnya? Aku akan mencobanya.
Kita tidak bisa membiarkan istana ini tanpa seorang pemimpin. Jika rakyat sampai tahu, semua rakyat bisa besar. Ya, untuk sementara kita harus mencari pengganti Kanjeng Respati untuk menjadi tumenggung di Istana Kurawan ini. Tidak, aku tidak setuju. Aku akan mencari Kakang Respati. Aku yakin dia pasti akan segera kembali ke istana ini. Beribu ampun, Kanjeng Putri. Hamba juga sangat berharap Kanjeng Respati segera kembali ke istana ini. Tapi bagaimana kalau tidak? Itu benar, Kanjeng Putri. Jika kita terus membiarkan kadipaten ini tanpa seorang pemimpin, itu sangat membahayakan kadipaten ini. Bagaimana kalau Kanjeng Biakta menggantikan Kanjeng Respati? Ya, aku setuju. Kanjeng Biakta adalah saudara kembar Kanjeng Respati. Jadi, beliau orang yang sangat berhak atas tatah Kurawan ini. Bagaimana menurut Kanjeng Putri? Apakah Kanjeng Putri setuju? Ya, ini hanya untuk sementara waktu, Kanjeng Putri. Jika Kanjeng Respati kembali datang, maka dialah yang pantas untuk kembali memimpin kadipaten ini. Baiklah, jika ini memang untuk kebaikan istana Kurawan, aku setuju. Terima kasih, Kanjeng. Kamu terus saja menangis. Mandakini, aku sedih melihatmu seperti ini terus. Hati hamba sungguh sakit, Kanjeng. Begitu mudahnya Biakta meninggalkan hamba dan juga pergi meninggalkan istana Kurawan ini. Tangisan tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah, Mandakini. Tapi hamba sungguh bingung, Kanjeng. Apa yang harus hamba lakukan sekarang? Kita sama-sama mencari Biakta. Minta penjelasan kepadanya apa yang membuatnya begitu mudah melupakanmu. Mencari Biakta? Jangan hanya bisa berpangku tangan menerima nasib Mandakini. Kamu harus memperjuangkan nasib cinta kamu. Lagi pula, istana Kurawan membutuhkan sosok Biakta untuk memimpin kadipaten ini. Baiklah, Kanjeng. Kita akan mencari Biakta bersama-sama. Mau kemana kamu? Aku ingin menemui suamiku. Jadi jangan halangi aku. Lepaskan! Lepaskan aku, minggir kalian semua. Jangan halangi Mandakini. Hentikan! Biakta! Biakta! Kenapa kamu kejam sekali terhadap aku? Aku ini istrimu, Biakta. Apakah tidak ada cinta lagi untukku? Cukup! Kalau kamu datang untuk membicarakan masalah pribadi, aku tidak akan mendengarkan. Tunggu, Biakta. Istana Kurawan membutuhkanmu. Semua ingin kamu yang memegang tampuk kekuasaan Kadipaten Kurawan. Aku sudah tidak butuh Kurawan. Aku lebih bahagia tinggal di tempat ini. Aku mohon, Biakta. Tolonglah kami. Apa kamu rela melihat istana Kurawan hancur? Aku mohon. Baiklah. Aku akan membantu. Terima kasih, Biakta. Terima kasih. Biakta, aku senang sekali. Akhirnya kamu mau kembali ke Kurawan. Kamu jangan senang dulu. Aku kembali ke Kurawan, bukan untukmu. Itu karena tidak ada Respati.
Apapun alasannya, aku tetap senang karena kamu mau kembali ke Kurawan. Karena akhirnya, aku bisa dekat kembali dengan suamiku. Kamu dengarkan sekali lagi. Aku ini bukan suami. Sabar Byakta, hadapi dengan kepala dingin. Mandakini memang istrimu. Aku sudah merasa sangat terganggu karena dia selalu memanggilku sebagai suaminya. Jadi tolong Padmini, hentikan dia. Byakta, aku tahu kau sedang bermasalah dengan ingatanmu. Jadi kau tidak harus memaksakan diri menerima atau menolak Mandakini sekarang. Biarkan saja waktu yang akan membuktikan apakah Mandakini benar istrimu atau bukan. Tidak, aku tidak mau tahu. Aku sudah terlalu pusing karena dia selalu memanggilku sebagai suaminya. Byakta, sekarang kita pulang dulu ke Kurawan. Soal Mandakini kita bahas saja nanti. Tidak Padmini, selama masih ada perempuan itu, aku tidak akan kembali ke Kurawan. Byakta, segitu bencinya kau kepada Mandakini? Aku tidak pernah membencinya. Tapi aku tidak mau gila karena dia selalu memanggilku suaminya. Baiklah, kita tidak usah bahas dulu masalah Mandakini. Ayo kita pulang ke Kurawan. Tunggu dulu. Kalau perempuan itu ikut, aku akan tetap tinggal di sini. Baiklah jika itu kemauanmu, Byakta. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Mandakini, aku akan terus membantumu. Terima kasih Kanjeng Pati. Sekarang aku akan pergi demi ketenangan suamiku. Mandakini, kau mau kemana? Kemana saja. Yang penting jauh dari Kurawan. Semua ini aku lakukan demi ketenangan Byakta. Aku ikut sedih Mandakini. Padmini, ayo kita pergi dari tempat ini. Kita harus segera ke Kurawan. Jadi sekarang Byakta tidak mengenal kamu lagi sebagai istrinya. Iya Laksmi. Dan aku juga tidak tahu hal apa yang membuat Byakta berubah menjadi seperti ini. Mandakini, aku sudah mendengar ceritamu dari guru. Kanjeng, aku sudah sangat putus asa. Dan aku pasrahkan saja apa semua yang akan terjadi. Malah, aku ingin pergi sejauh mungkin untuk melupakan Byakta. Mandakini, kenapa kamu ingin melupakan Byakta? Dia lupa padamu. Itu bukan karena keinginannya sendiri. Dan kamu tidak boleh putus asa. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Aku sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Kamu boleh tinggal di istana ini, Mandakini. Iya, aku juga senang kalau kamu mau tinggal di sini. Terima kasih atas kebaikan kalian. Tapi aku ingin hidup tenang. Aku ingin pergi ke tempat yang bisa menenangkan jiwa. Mandakini, untuk sementara ini ada baiknya kalau kamu tinggal bersama paman di Padepokan. Sampai Byakta benar-benar mengenal kamu bahwa kamu itu adalah istrinya. Terima kasih, Paman. Paman. Bagaimana Mandakini tentang tawaran paman untuk kamu tinggal di Padepokan ini? Dengan sangat senang hati, Paman. Aku mau tentu. Syukurlah. Kalau begitu, paman juga ingin mengangkat kamu menjadi murid paman di sini. Terima kasih banyak, Paman. Syukurlah. Kalau begitu kamu istirahat dulu. Baik, Paman.
harus memakai pakaian ini. Lawan aku. Maju. Kamu sangat cepat menerima ilmu kanuragan yang kuajarkan kepadamu. Kamu hebat. Dengarkan semuanya. Mulai saat ini, aku Byakta bersumpah akan menjaga Kurawan dengan baik sampai saudara kembarku kembali. Kupercayakan Kurawan kepadamu, Byakta. Dan aku berjanji akan mencari Respati, saudara kembarku. Mulai hari ini, ucapan Byakta adalah sama dengan ucapan suamiku Respati. Hidup Kurawan! 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 Ini akan membuat tapanya berantakan. Bagus. Dengan begitu tampaknya tidak akan pernah berhasil.
Sial. Tapanya sama sekali tidak terusik dengan turunnya hujan-hujan itu. Tenang saja. Aku masih punya cara lain untuk mengganggunya. Pergi kamu ke tempat Respati. Sepertinya dia masih tidak terganggu. Atau jangan-jangan dia bisa menyelesaikan tapanya. Tenang saja. Aku masih punya cara lain. Sepertinya aku harus mengakhiri tapa berataku ini. Menurut petunjuk kitab Sokowungu ini, aku diharuskan mencari burung hantu. Baiklah, aku akan mencari. Apa kitab-kitab itu benar-benar bekerja? Tidak sama sekali. Itu kitab bohongan. Tapi dengan kekuatanku, aku akan membuat Respati jadi percaya bahwa kitab itu benar-benar memberikannya petunjuk dan kekuatan. Kamu benar-benar hebat. Padmini, sekarang aku sudah siap berangkat ke India untuk mencari guru Nagraj. Kita memang harus segera mencari gurunya Nagraj agar merubah masa depan Narirati. Kamu benar. Aku tidak ingin Tantra menggunakan cara licik untuk menyakiti Narirati lagi. Aku berharap Narirati segera pulih kembali dan hidup sewajarnya dengan layak. Tapi yang sedang aku pikirkan sekarang adalah Kurawan. Aku tidak ingin meninggalkan Kurawan terlalu lama. Benar, Byakta. Kurawan membutuhkan seorang pemimpin. Sekarang tidak ada yang memimpin Kurawan. Aku berjanji, Padmini, akan segera kembali ke Kurawan. Tapi sebelum aku pergi, aku ingin melihat jasad Narirati dulu. Rati! Narirati, di mana kau anakku? Narirati! Prajurit! Prajurit! Apa saja kerja kalian? Menjaga jasad Narirati saja. Kalian tidak becus. Ampun Kanjeng Gusti. Hamba sudah menjaga tempat ini sehari semalam tanpa lengah. Tapi coba kalian lihat. Kalian telah kecolongan. Jasad Narirati telah diculik. Prajurit, cepat cari tubuh Narirati. Tempatnya sangat rapi. Aku yakin orang yang menculik Narirati bukan orang yang sembarangan. Paman Byakta, apa yang terjadi? Kenapa tubuh Narirati hilang? Anakku, kau tenang ya. Kita pasti bisa menemukan kembali tubuh Narirati. Paman, apa yang harus kita lakukan? Kamu tenang saja.
Ampun Kanjeng, kami sudah berusaha mencari tubuh Narirati ke seluruh penjuru istana, tapi kami belum menemukannya. Teruskan pencarian kalian sampai keluar istana. Kalau bisa, kalian harus mencari di rumah-rumah penduduk. Siapa tahu ada petunjuk di sana. Baik, Kanjeng. Oh Gusti Dewata, tolong anakku. Tanpa batu giok itu, tubuh Narirati tidak bisa bertahan lama dalam suhu normal. Kanjeng Putri Padmini, kata Kanjeng Putri Narirati, Kanjeng tidak perlu bersedih. Bagaimana aku tidak sedih melihat tubuh anakku tidak ada? Cukup aku saja yang berada pada tempat yang tidak semestinya. Jangan anakku. Fatih, kamu tenang saja. Aku pasti akan mencari Narirati. Biarlah, kau konsentrasi saja ke India dulu. Kamandanu, apa yang sedang kamu pikirkan? Aku sedang memikirkan Rati. Aku sangat merindukannya, Laksmi. Ingin rasanya setiap saat aku melihat Rati. Kenapa kamu tidak membawanya ke Manguntur? Toh dia dulu juga orang Manguntur, kan? Kamu benar juga, Laksmi. Tapi, apa Kanjeng Padmini setuju? Aku akan coba bicara pada Kanjeng Padmini. Dan aku yakin, dia pasti akan setuju. Baiklah, sekarang juga kita akan pergi ke Kurawan. Aku sudah tidak sabar untuk melihat Rati. Kamandanu, apa yang sedang kamu pikirkan? Aku sedang memikirkan Rati. Aku sangat merindukannya, Laksmi. Ingin rasanya setiap saat aku melihat Rati. Kenapa kamu tidak membawanya ke Manguntur? Toh dia dulu juga orang Manguntur, kan? Kamu benar juga, Laksmi. Tapi, apa Kanjeng Padmini setuju? Aku akan coba bicara pada Kanjeng Padmini. Dan aku yakin, dia pasti akan setuju. Baiklah, sekarang juga kita akan pergi ke Kurawan. Aku sudah tidak sabar untuk melihat Rati. Ayo. Ampun Kanjeng. Kami sudah berusaha mencari tubuh Narirati di seluruh sudut Kurawan, tapi kami tidak menemukan. Aku tidak mau tahu. Kalian harus mencari jasad Narirati manapun itu. Baik, Kanjeng. Apa maksud kamu, Biakta? Di mana Rati? Jasad Narirati hilang, Kamandanu. Kami semua sedang mencarinya. Bagaimana bisa? Memangnya apa yang terjadi? Aku sendiri tidak tahu. Tiba-tiba saja jasad Narirati menghilang. Jaga Dewa Batara. Kita harus segera menemukannya.
Aneh, sama sekali tidak ada jejak si pencuri. Istana ini dijaga dengan ketat. Bagaimana mungkin tubuh Rati bisa hilang begitu saja? Ratih, Kanjeng Putri bilang terima kasih kepada kalian karena sudah mengkhawatirkannya. Tapi dia tidak mau merepotkan kalian. Mungkin ini sudah takdirnya. Kata Kanjeng Putri, mulai saat kini kita harus membiasakan hal seperti ini. Tidak. Aku tidak bisa terima semua ini. Sama sekali tidak bisa. Apapun yang terjadi, aku akan tetap mencari tubuh Rati. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku terlalu sering membuat kalian susah. Kenapa Kanjeng Putri bersedih? Rati menangis? Iya, beliau menangis karena sering merepotkan kalian. Rati, kamu jangan menangis ya. Kami janji, kami akan mencari tubuhmu. Itu janji kami padamu. Terima kasih Laksmi, Kamandanu. Karena kalianlah cobaanku ini jadi tidak terasa terlalu berat. Mana mungkin? Di siang bolong seperti ini, aku bisa menemukan burung hantu. Sangat tidak mungkin sekali. Suara burung hantu. Aneh. Ada suara burung hantu di siang bolong seperti ini. Di mana suara itu? Oh, Dewa Jagat Batara. Ternyata benar. Ada burung hantu siang-siang begini. Dan menurut kitab ini, aku harus bertapa di bawah pohon, di mana di atasnya bertengger seekor burung hantu. Aku akan mencobanya. Sun mantek ajuku putar jati. Kamar sasi ngabut ijo. Ngrerepi lumiating kodrat. Manunggaluh pangesu. Majil saking manuning wulu salamba. Titis tatas trengginas. Mancep ing kuku. Mancep ing kuku. Oh Dewa Jagat Batara, tubuhku bisa melayang, tubuhku bisa terbang. Ternyata benar, semua mantra di dalam kitab Sukomuni ini ternyata benar.
Sepertinya aku harus membaca semua mantra-mantra di dalam kitab ini sampai aku bisa menguasai seluruh ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab ini. Semua rencanamu akhirnya berhasil. Si bodoh itu percaya dengan segala tipu dayamu. Iya, permainan ini baru dimulai. Kalau begitu sebaiknya kita pulang. Masih banyak kejutan yang ingin aku tunjukkan padamu. Baik. Tunggu. Sebenarnya, kejutan apa yang ingin kau tunjukkan padaku? Jangan banyak tanya, ikuti saja aku. Siapa dia? Dia adalah kunci buka dirimu untuk menguasai Manguntul dan kacur kurang. Aku masih tidak mengerti. Siapa dia sebenarnya? Jangan menyentuhnya dan jangan lakukan apapun pada dirinya. Tapi aku masih penasaran. Siapa dia sebenarnya? Rati. Dia adalah Nari Rati. Meskipun aku tidak bisa mendapatkan tubuh Kebo Minari, tapi aku bisa mendapatkan tubuh Nari Rati. Ini pasti akan membuat Respati sangat kecewa. Karena ketika dia sudah menguasai kitab Sokobuku, dia akan kembali dengan tangan kosong. Karena tubuh Nari Rati sudah tidak ada di tempatnya semula. Rencanamu benar-benar hebat, Tantra. Sekarang aku tidak lagi meragukan kemampuanmu. Tantra. Aku adalah Tantra. Akulah sang maha hebat Tantra. 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 Siapa dia? Dia adalah kunci buka dirimu untuk menguasai Manguntul dan kehancuran Kurawan. Aku masih tidak mengerti. Siapa dia sebenarnya? Jangan menyentuhnya dan jangan lakukan apapun pada dirinya. Tapi aku masih penasaran. Siapa dia sebenarnya? Rati. Dia adalah Nari Rati. Meskipun aku tidak bisa mendapatkan tubuh Kebo Minari, tapi aku bisa mendapatkan tubuh Nari Rati. Ini pasti akan membuat Respati sangat kecewa. Karena ketika dia sudah menguasai kitab Sokobuku, dia akan kembali dengan tangan kosong. Karena tubuh Nari Rati sudah tidak ada di tempatnya semula. Rencanamu benar-benar hebat, Tantra. Sekarang aku tidak lagi meragukan kemampuanmu. Tantra. Aku adalah Tantra. Akulah sang maha hebat Tantra. 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 Aku yakin sekali menghilangnya tubuh Rati ada hubungannya dengan Tantra dan juga Bajang Putra. Benar sekali, Kamandanu. Hati kecilku pun berkata seperti itu. Sekarang ini, Bajang Putra menjadi kaki tangannya Tantra. Aku yakin ini semua perbuatan mereka. Kita harus segera bertindak cepat. Kita harus segera mencari tempat di mana Tantra menyimpan tubuh putriku. Kanjeng Putri bilang, maaf kalau sudah membuat kalian semua khawatir. Sudahlah, Rati. Berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Sikapmu yang seperti ini justru membuat kami semakin sedih. Kanjeng Putri bilang kalau dia yakin Tantralah yang sudah mencuri tubuhnya Kanjeng Putri.
Kanjeng Putri bilang kalau Tantra merubahnya Narirati menjadi kupu-kupu. Sayangnya tidak ada yang tahu tempat penyembunyiannya Tantra. Kami tidak akan pernah menyerah, Rati. Aku akan mencoba bicara dengan Paman Rekuru. Mungkin saja dia tahu di mana tempat persembunyian Tantra. Sario! 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 Nih, lihat perempuan yang pakai baju daun nggak? Sario! 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 Mana sih? Tahu Sario nggak? Siapa itu Sario? Itu perempuan yang pakai baju belum jadi, baju daun. Saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Makasih ya. Sario! 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 Sakit tahu? Hah? Ngapain cari-cari Sario? Hah? Kamu sendiri untuk apa mencarinya? Hah? Lah aku mau cari Sari atau tidak, itu istriku. Suka-suka aku. Enak Sario sedang mengandung anakku. Sudah sepantasnya aku mencarinya. Enak saja. Dasar kucing buduk mata keranjang. Main ngaku-ngaku anakku. Itu anakku. Dasar kucing air, anakku. Wah. Kalian sini semua. Cepat. Kenapa mereka berdua? Anakku. Anakku. Mau mati kamu rupanya. Hah? Siapa takut? Aku udah pernah mati kok. Cepat. Ayo nambah lagi ya. Ya, ayo cepat nambah lagi ya. Ayo cepat ya. Ya, baik, ambilkan. Ya, ini baru namanya mantap ya. Ya. Maklum ya. Aku lagi hamil, makanya harus banyak ya. Yang lebih mesra sayang.
Aku akan membuatmu layaknya seperti ratu di istana ini, sayang. Benarkah, Kanjeng? Iya, sayang. Apapun yang kau inginkan akan aku berikan, sayang. Sayang. Ya. Kanjeng. Ada apa? Kamu mengganggu saja, Maklum ya, aku lagi hamil, makanya harus banyak ya. Yang lebih mesra, sayang. Aku akan membuatmu layaknya seperti ratu di istana ini, sayang. Benarkah, Kanjeng? Iya, sayang. Apapun yang kau inginkan akan aku berikan, sayang. Sayang. Ya. Kanjeng. Ada apa? Kamu mengganggu saja, Ibu maaf Kanjeng, istri Kanjeng Narendra makannya banyak sekali, seperti orang yang kerasukan setan. Apa? Iya benar, meskipun dia sudah banyak makan, tetap saja dia seperti orang yang kelaparan. Hah, perempuan itu selalu menyusahkan aku saja. Sudah. Gawat nih. Iya, Kanjeng marah. Ada apa, Romo? Aku minta Sario sekarang juga angkat kaki dari istana ini. Memangnya kenapa, Romo? Perempuan itu sepertinya bukan manusia biasa, tapi jelmaan iblis. Kenapa Romo bisa berbicara seperti itu? Bagaimana aku tidak bicara seperti itu? Makanan untuk 100 orang dihabiskan dia sendiri. Yang benar, Romo. Kalau tidak benar, buat apa aku datang ke sini? Kalau kamu tidak percaya, tanya sama Dayang yang membantunya. Pokoknya aku tidak mau tahu. Usir dia sekarang juga. Tidak, Romo. Kenapa tidak? Romo, sekarang Sario sedang mengandung anak aku. Kalau aku menyia-nyiakannya, aku tidak mau aku kemarin, Romo. Romo, lebih baik sekarang aku menyewa tabib. Aku menyuruh tabib untuk memeriksa keadaan Sario, Romo. Terserah kamu. Pokoknya aku tidak mau gara-gara dia istana ini bangkrut. Tabib. Ya, ada apa Kakang ya? Aku membawa tabib untuk memeriksa kandungan kamu. Ya, memeriksa kandunganku ya? Iya. Aku takut ada apa-apa sama kandungan kamu, jadi aku membawa tabib untuk memeriksanya. Iya kan, tabib? Iya, betul. Ya, kalau begitu aku dan tabib saja di dalam ya. Kamu pergi saja ya. Tapi kenapa? Ya, tidak apa-apa Kakang. Aku hanya malu saja kalau ada kamu ya.
Aduh. Ya, bagaimana Tabib? Kenapa mukamu kelihatan bingung seperti itu, yo? Benar Kanjeng Putri. Masalahnya... Yo, masalahnya kenapa Tabib? Yo. Masalahnya dari hasil pemeriksaan hamba, ternyata Kanjeng Putri sama sekali tidak hamil. Yo, bagaimana mungkin aku tidak hamil, yo? Sedangkan kemarin kamu bilang aku hamil, yo? Benar Kanjeng Putri. Kemarin memang hamil, tapi sekarang tidak. Ya, tidak. Pasti kamu salah memeriksanya, ya. Tidak Kanjeng Putri. Memang dari hasil pemeriksaan hamba sekarang, Kanjeng Putri benar-benar tidak hamil. Yo, dengarkan aku, yo. Awas kalau kamu berani membocorkan rahasia ini ke siapapun, akan kubunuh kamu, yo. Dan satu lagi, yo. Bisakah kamu bikin perutku terlihat seperti orang hamil, yo? Yo. Kamu mau nurutin perintahku atau akan kubunuh kamu, yo. Baik Kanjeng Putri. Hamba akan membuat perut Kanjeng Putri seperti orang hamil. Ya. Terima kasih Tabib, ya. Ya. Sudah Kanjeng Putri. Nanti perut Kanjeng Putri akan membesar seperti orang hamil. Ya. Terus bayinya mana, ya? Maaf Kanjeng Putri. Hamba hanya bisa membuat perut Kanjeng Putri membesar seperti orang hamil. Tapi hamba tidak bisa membuat anaknya. Bodoh, ya. Awas kalau kamu berani membocorkan rahasiaku, ya. Akan kubuang kamu ke hutan biar dimakan sama serigala, ya. Ampun Kanjeng Putri. Hamba berjanji tidak akan membocorkan rahasia ini. Tapi jangan hamba dibuang ke hutan. Ya. Wahai Tabib, bagaimana hasilnya? Ya, aku memang beneran hamil, Kakang. Sebentar lagi perutku akan membesar dan aku akan melahirkan anak untukmu, ya. Benarkah itu? Benarkah itu, Tabib? Ya, tentu saja beneran, Kakang. Nanti kalau anak kita lahir, kita beri nama dia Nario, Kakang. Bagaimana? Ya. Setuju kan, Kakang? Setuju kan? Ya. Sial, ternyata dia memang benar-benar hamil. Berarti aku akan punya anak dari perempuan hutan. Ini benar-benar memalukan. Ya, bagaimana Kakang? Setuju kan kalau anak kita beri nama Nario? Itu singkatan dari nama kita berdua, Narendra dan Saryo. Ya. Bagaimana Kakang? Bagaimana? Setuju Kakang? Hah, prajurit, sedang apa dia di situ? Kakang, ya, kamu mau kemana? Ya. Ya, tentu saja beneran, Kakang. Nanti kalau anak kita lahir, kita beri nama dia Nario, Kakang. Bagaimana? Ya. Setuju kan, Kakang? Setuju kan? Ya. Sial, ternyata dia memang benar-benar hamil. Berarti aku akan punya anak dari perempuan hutan. Ini benar-benar memalukan. Ya, bagaimana Kakang? Setuju kan kalau anak kita beri nama Nario? Itu singkatan dari nama kita berdua, Narendra dan Saryo. Ya. Bagaimana Kakang? Bagaimana? Setuju Kakang? Hah, prajurit, sedang apa dia di situ? Kakang, ya, kamu mau kemana? Ya. Paman Uru, ada apa Kanjeng? ada yang ingin aku bicarakan dengan Paman. Katakanlah. Ada kabar yang tidak enak dari Istana Kurawan bahwa tubuh Rati menghilang. Narirati menghilang?
Bagaimana ini bisa terjadi? Itulah yang ingin aku bahas dengan Paman. Aku minta tolong pada Paman untuk mencari tubuh Rati. Ya. Aku juga sedang berpikir untuk segera mencari keberadaan tubuh Narirati. Dan aku yakin ini adalah perbuatan Tantra. Tantra? Benar-benar biadab dia, Kamandanu. Iya, Paman. Dan hanya Paman yang bisa mengetahui di mana tempat keberadaan Tantra. Rati harus segera ditemukan sebelum Tantra menyakitinya. Baik. Hamba akan membantu sepenuhnya. Kalau begitu, hamba segera pamit untuk mencari Tantra. Hati-hati, Paman. Dan tolong cepat kabari aku setelah Paman menemukan tempat keberadaan Tantra. Baik, Kanjeng. Maaf, Lasmi. Aku tidak punya banyak waktu. Aku harus segera mencari tubuh Narirati. Aku pamit. Hati-hati. Ada apa, Lasmi? Aku menemukan ini. Bacalah. Dalam waktu 3 hari, Manguntur harus dikosongkan. Jika tidak, akan diserang. Perbuatan siapa ini? Aku menemukan surat ini di kursi singgasana. Prajurit! Siapa yang masuk ke dalam istana? Tidak ada yang masuk ke dalam istana, Kanjeng. Tanyakan pada seluruh prajurit. Siapa yang sudah masuk ke dalam istana dan meletakkan surat ini di kursi singgasana? Baik, Kanjeng Gusti. Aku yakin ini pasti perbuatan Tantra. Aku juga berpikiran seperti itu. Tapi, aku harus memastikan dulu siapa saja yang masuk ke dalam istana Manguntur. Kalau tidak ada yang masuk ke istana Manguntur, bisa dipastikan kalau itu Tantra. Tantra itu sangat sakti. Dia bisa saja muncul dari mana saja, Komandan. Jangan-jangan dia punya kaki tangan di istana ini. Iya, bisa juga. Atau mungkin saja dia adalah salah satu dari warga istana Manguntur. Itu mungkin saja, Komandan. Aku tidak setuju. Kalian dengar, kalau kita harus berperang, maka kita berperang oleh secara kesatria. Sekarang ini aku Tumenggung. Aku tidak mau dicap pengecut oleh penduduk Manguntur ataupun Kurawan. Kamu pikir aku suka dengan cara berperang seperti ini? Sama sekali tidak biasa. Tapi kita harus menggunakan cara ini.
untuk menghadapi masalah ini. Dengar Kamandanu, kalau kamu tidak sanggup, aku yang akan mempertahankan. Biarta, Biarta. Aku minta kamu sedikit bersabar. Jangan terlalu berapi-api. Tahan emosi kamu, kendalikan amarahmu. Karena ini semua akan merugikan diri kamu sendiri dan mungkin akan membuat semuanya berantakan. Maafkan aku, Mpu. Tekadku sudah bulat. Kalau kalian tidak mendukungku, aku akan jalan sendiri dengan apa yang kuinginkan. Biarta, Biarta. Biarkan Laksmi. Pada saatnya nanti, dia sadar bahwa itu tidak benar. Dengar Kamandanu, kalau kamu tidak sanggup, aku yang akan mempertahankan. Biarta, Biarta. Aku minta kamu sedikit bersabar. Jangan terlalu berapi-api. Tahan emosi kamu, kendalikan amarahmu. Karena ini semua akan merugikan diri kamu sendiri dan mungkin akan membuat semuanya berantakan. Maafkan aku, Mpu. Tekadku sudah bulat. Kalau kalian tidak mendukungku, aku akan jalan sendiri dengan apa yang kuinginkan. Biarta, Biarta. Biarkan Laksmi. Pada saatnya nanti, dia sadar bahwa itu tidak benar. Hidup lawan! Hidup lawan! Hidup lawan! Kalian dengar, kalian semua harus siap melindungi dan menjaga Manguntur dan tunjukkan kepada musuh-musuh Manguntur bahwa kalian semua adalah kesatria yang tangguh dan pemberani. Hidup lawan! Hidup lawan! Hidup lawan! Hidup lawan! Hidup lawan! Sekarang bubarlah dan persiapkan diri kalian. Jagatyu Batara, apa yang akan terjadi pada Manguntur, Biakta? Kamu tenanglah, Padmini. Aku berjanji tidak akan terjadi apapun kepada Manguntur. Aku bersumpah akan menjaga Manguntur sampai titik darah penghabisan. Musuh yang akan kita hadapi bukanlah orang sembarangan. Tantra bekerja sama dengan iblis untuk menghancurkan Manguntur. Jadi untuk itu, aku tidak ingin kalian semua menjadi korban Tantra. Untuk sementara waktu, kalian semua harus pergi dari istana ini. Dan satu hal lagi, aku ingin kalian pergi secara bertahap. Dan jangan sampai kepergian kalian ini membuat cemas para penduduk Manguntur. Ayolah. Untuk sementara waktu, kita semua pergi meninggalkan istana ini sampai semua keadaannya aman. Aku merasa tidak suka jika harus meninggalkan istana ini. Karena itu tidak ubahnya seperti pengecut. Ya benar! Ya benar! Kita tetap bertahan di sini. Benar! Kita benar. Ada apa ini? Kenapa kalian semua diam saja? Kanjeng Putri, kami merasa keberatan jika harus meninggalkan istana ini. Kami bukan para pengecut yang lari dari kenyataan. Hidup dan mati kami serahkan pada Manguntur. Hidup Manguntur! Hidup Manguntur! Hidup Manguntur! Hidup Manguntur! Aku bangga sekali dengan keberanian kalian semua. Tapi ini sudah menjadi keputusan Kamandanu. Tolong Kanjeng Putri bicarakan masalah ini dengan Kanjeng Temenggu Kamandanu.
katakan kepada beliau, kami rela mati untuk Manguntur. Hidup Manguntur! Hidup Manguntur! Hidup Manguntur! Aku tidak tahu apa aku bisa mengubah ini semua. Tapi yang jelas, aku akan bicara dengan Kamandanu. Terima kasih banyak, Kanjeng Putri. Hidup Manguntur! Hidup Manguntur! Hidup Manguntur! Hidup Manguntur! Prajurit! Mau kemana kalian semua pergi? Kenapa kalian semua berkemas? Maaf Tuan, kami semua diperintahkan untuk mengungsi. Kenapa bisa begitu? Apa ada masalah? Istana ini akan diserang oleh Tantra. Semua penghuni istana ini disuruh pergi. Permisi Tuan. Kanjeng. Ada apa, Paman? Hamba mendengar dari para prajurit kalau istana ini mendapat ancaman dari seseorang. Benar, Paman. Dan aku sangat yakin orang itu adalah Tantra. Maaf, Kanjeng, kalau hamba lancang. Tapi hamba sangat tidak setuju kalau kita menuruti ancaman Tantra. Ini jalan terbaik, Paman. Aku hanya tidak ingin banyak korban berjatuhan. Tapi kalau kita menyerah, Tantra akan merasa semakin berada di atas angin. Dia akan mengira kalau kita ini hanyalah para pengecut. Jangan pernah menyerah sebelum bertarung, Kanjeng. Kita harus hadapi iblis itu. Tidak akan ada pertarungan, Paman. Sebaiknya Paman bergemas dan ikutlah bersamaku. Kita meninggalkan istana Manguntur. Maaf, Kanjeng. Hamba lebih baik mati secara terhormat di Manguntur daripada harus lari sebagai pengecut. Ini jalan terbaik, Paman. Aku hanya tidak ingin banyak korban berjatuhan. Tapi kalau kita menyerah, Tantra akan merasa semakin berada di atas angin. Dia akan mengira kalau kita ini hanyalah para pengecut. Jangan pernah menyerah sebelum bertarung, Kanjeng. Kita harus hadapi iblis itu. Tidak akan ada pertarungan, Paman. Sebaiknya Paman bergemas dan ikutlah bersamaku. Kita meninggalkan istana Manguntur. Maaf, Kanjeng. Hamba lebih baik mati secara terhormat di Manguntur daripada harus lari sebagai pengecut. Ada apa? Kenapa kamu datang dengan kemarahan seperti itu? Apa ada yang mengganggumu? Seharusnya aku ikut dalam pembicaraan itu. Jadi aku tahu apa yang mereka rencanakan dan apa yang mereka bicarakan. Tapi semuanya sudah jelas. Mereka meninggalkan Manguntur demi kita. Itu tidak akan pernah dilakukan oleh Kamandanu. Dia itu seorang ksatria sejati. Dia tidak akan mundur pada saat-saat diserang. Jadi kamu takut kalau semua ini adalah jebakan? Tenanglah, Tantra. Walaupun Kamandanu tidak meninggalkan Manguntur, tapi kamu bisa merebutnya dengan mudah. Tapi aku harus tahu taktik apa yang mereka gunakan sebelum aku bertindak. Ini bisa saja jadi bumerang buatku. Bajang Putra! Bajang Putra! Bajang. Ada apa, Biung? Bajang Putra, Biung membawa berita dari luar. Ada keramaian di Kurawa. Keramaian? Keramaian apa, Biung? Biakta. Dia sedang mempersiapkan pasukan Kurawan untuk mempertahankan Manguntur.
tidak setuju dengan keputusan Kamandanu. Dan dia akan menghalangi siapapun yang akan memasuki Manguntung. Biak, dia tidak akan bisa menghentikanku, Biung. Ada apa ini? Kenapa Biakta dan Kamandanu bertolak belakang? Justru ini adalah kesempatan bagus untuk kita. Pasukan Kurawan tidak sebanyak dan sebaik pasukan Manguntung. Diam kamu anak kecil! Aku harus tahu apa yang sedang mereka rencanakan. Guru, apa yang membuatmu datang kemari? Hamba datang berkenan dengan Manguntung. Sepengetahuan hamba, Kanjeng Biakta berselisih paham dengan Kanjeng Arya Kamandanu. Sudahlah, aku malas bicara soal Arya Kamandanu. Tapi ini masalah Manguntung, Kanjeng. Apa tidak sebaiknya hal ini dibicarakan lagi secara baik-baik? Untuk apa? Aku tidak mau bicara tentang pengecut. Dan aku tidak mau kenal seorang pengecut seperti Arya Kamandanu. Iya, ya. Pada dasarnya hamba juga tidak sependapat dengan jalan pikiran Kanjeng Arya Kamandanu. Tapi, apa yang sedang direncanakannya sehingga dia ingin kabur? Setahu hamba ini bukan sifat dari Arya Kamandanu. Jadi pengecut itu ingin mengumpulkan kekuatan baru balas menyerang. Sangat licik. Kalau aku lebih baik mati daripada menggunakan cara pengecut seperti itu. Hamba setuju sekali dengan pendapat Kanjeng. Apapun yang terjadi, hamba akan mendukung sepenuhnya. Terima kasih, Guru. Biung! Kamu Dumpret, ada apa kesini? Aku dengar Bopo mau pergi berperang, Biung. Iya, memangnya kenapa? Begini, Biung. Menurutku, sebelum Bopo pergi berperang, Biung harus tidur dulu sama Bopo, biar Biung bisa hamil. Apa? Aku harus tidur dengan si botak jelek itu? Tidak mau, amit-amit. Jangan bilang amit-amit, Biung. Biung harus pikirkan keuntungannya. Keuntungan apa memangnya? Begini, Biung. Siapa tahu nanti pas perang itu, Bopo mati dibunuh musuh. Kalau Bopo mati, Biung jadi janda dan bisa diusir dari istana ini. Tapi kalau Biung sudah hamil, mereka tidak mungkin mengusir Biung. Lebih dari itu, nanti anak Biung juga bakal jadi pembesar Manguntur berikutnya, mengganti kedudukan Bopo. Iya. Kamu benar juga dong, Pret. Baiklah, Biung akan menuruti nasihatmu ya. Biung akan membuat Bopomu itu bisa tidur dengan Biung. Tapi untuk merayu Bopo supaya mau tidur dengan Biung, Biung harus berdandan dulu gaya India. Soalnya Bopo sangat suka sama perempuan yang berdandan ala India. Bagaimana penampilan Biung? Bagus tidak? Tidak, Biung. Menurutku pakaian itu tidak cocok. Coba Biung ganti dengan pakaian yang lain. Pakaian lain? Tunggu. Ini dia. Kalau yang ini bagaimana, Dumpret? Nah, itu baru cocok, Biung. Biung benar-benar cantik sekarang. Aku yakin Bopo pasti tergila-gila sama Biung. Betul. Kalau yang ini bagaimana, Dumpret?
cantik sekarang. Aku yakin Bobo pasti tergila-gila sama Biung. Betul. Ayo, tingkatkan latihan kalian. Ayo. Ya, seperti itu. Ayah. Ayah lihat penampilan baru aku. Aku cantik kan? Wah, Sambi, kamu begitu cantik. Beruntung aku mempunyai seorang istri sepertimu, Sambi. Kamu benar-benar sempurna, Sambi. Menurutku, tidak ada wanita yang sesempurna kamu, Sambi. Benarkah? Iya, Sambi. Kamu benar-benar cantik menurutku. Kamu lebih pantas menjadi ratu dibandingkan menjadi seorang istri. Ayah. Jadi, menurut kamu, aku lebih pantas menjadi seorang ratu? Iya. Benar menjadi seorang ratu? Benar, Sambi. Kalau begitu, untuk apa aku buang waktu untuk kamu? Tapi nggak apa-apa deh. Ayo peluk sini, piuk. Syukur. Sambi. Dasar dompet, kantong penyangkut.